حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul Fadil Hadratal Mukarramin yang kita taklimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kita semua Ustadz Heru Kusumahadi LC yang telah memberikan ilmu kepada kita, juga para sesepuh, pinispuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai ormas dan lembaga, wabil khusus takmir Masjid Al-Falah Surabaya, dan rekan-rekan remaja Masjid Al-Falah yang telah memfasilitasi kajian kita pada malam hari ini. Seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salehin salehat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun dalam majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini, maka semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, amin, Allahumma amin. Mohon maaf bajunya bling-bling. Ini dipakaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi pagi. Acara bersama beliau di Pekanbaru bersama Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak dan Habib Muhammad bin Anis Malang. Ini daripada ganti-ganti karena tadi tergesa-gesa ngejar penerbangan ke bandara, nggak sempat ganti, sudah bablas dipakai sampai Surabaya. Seharusnya di sini ada sarung pelekatnya dan di sini pakai tanjak gitu. Tadi pakainya begitu, tapi sekarang kok lucu kalau masih pakai tanjak itu. Dan mohon doa masih terus tadi mengupdate dan memantau pergerakan teman-teman relawan Baitul Mal Merapi Merbabu di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ini tadi 5 truk yang kita kirim ke Bandara Iskandar Muda dari kemarin dengan kargo 2 pesawat, yang satu ke Kuala Namu, yang satu ke Banda Aceh, yang ke Kuala Namu nanti tembus ke Langkat, Tapanuli, dan Aceh Tamiang. Sementara yang ke Banda Aceh kita angkut dengan 5 truk dan 1 buah mobil menuju ke Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Nah, tadi malam menembus lewat Pidi, memasuki wilayah Bener Meriah, tapi rupanya terhalang beberapa sungai yang airnya naik dan memang belum ada jembatan. Jadi di 3 kabupaten saja ada kurang lebih 500 jembatan yang putus. Jadi kita untuk menembus daerah-daerah yang terdampak oleh banjir dan banjirnya bukan cuma air tapi kayu-kayu juga. Bersama lumpur yang sangat tebal. Ini membutuhkan effort yang luar biasa. Relawan kami dipimpin oleh Bang Suwardi dari Jogja dan Kak Mala, relawan lokal Aceh, sejak beberapa hari yang lalu itu menembus beberapa desa dengan cara membawa bantuannya itu jalan kaki 40 km di Tenteng, kemudian juga melewati
sungai-sungai itu nyebrangnya karena banyak perahu yang hanyut, kita menggunakan ban untuk menyeberangkan bantuan itu. Sehingga memang luar biasa effortnya itu dahsyat sekali yang harus ditempuh oleh para relawan kita di sana. Mohon doa untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, lindungi. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarganya di rumah. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Jadi Kak Mala yang orang Aceh ini punya tim sekitar 20 orang. Itu kadang disebar ke beberapa desa dengan cara jalan kaki 40 kilometer pulang pergi itu. Karena barangnya nggak mungkin dibawa sendiri, itu kemudian kita ngundang warganya, ayo Pak 15-20 orang ikut saya untuk ngambil berasnya, untuk ngambil logistiknya, untuk ngambil sembakonya. Itu yang kita lakukan. Jadi bismillah, mudah-mudahan dengan cara ini kita bukan sekedar menyampaikan bantuan, tetapi tetap bisa menyalakan harapan untuk saudara-saudara kita di sana, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa kita satu tubuh, kita satu umat, kita punya kepedulian bareng-bareng untuk kemudian mengawal agar mereka nanti bisa bangkit. Meskipun perkiraan saya recovery-nya akan sangat berat dan panjang. Dari sisi infrastruktur, dari sisi jumlah bangunan rusak, dari sisi masyarakat yang terdampak, ini berat sekali. Jumlah korban jiwa mungkin tidak sebanyak tsunami, tapi jumlah jembatan yang rusak, jumlah sekolah yang hancur dan hanyut, jumlah rumah-rumah yang hilang dan tidak bisa ditempati lagi. Sampai 3 hari yang lalu data yang masuk rumah yang nggak mungkin lagi ditempati itu sudah 110.000 rumah. Artinya kalau satu rumah asumsinya dihuni 5 orang, sudah 500.000 orang lebih yang terdampak. Jadi mohon doa dari Bapak Ibu, dan kita harus bernafas panjang. Pengalaman saya sebagai relawan sejak tsunami Aceh 2004, gempa Jogja 2006, gempa Padang 2009, erupsi Merapi 2010, sampai ke Palu, sampai ke Lombok, sampai ke Cianjur yang baru-baru kemarin, Sukabumi. Umat Islam ini rame kan di awal. NGO kemanusiaan umat Islam itu sangat penuh gegap gempita di awal. Tapi nanti bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima mulai pulang. Ketika kita sudah kemudian tidak lagi seaktif di awal, rupanya kawan-kawan kompetitor dengan membawa iman yang lain itu mulai datangnya di saat-saat kritis seperti itu. Nah, makanya kita harus nafas panjang, program jangka panjang. Bagi rekan-rekan yang menitipkan amanahnya lewat Baitul Mal Merapi Merbabu, silahkan dipantau terus laporan-laporan programnya di Baitul Mal Merapi Merbabu, akunnya @baitulmal_merapi_merbabu di Instagram. Di situ insya Allah kita terus update. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahadus bin nikmah, tapi itu masih kecil sekali dibandingkan seluruh kebutuhan yang kita harus terus support untuk mereka. Sampai kemarin siang, penggalangan dana lewat akun kami di Instagram dan rekening Baitul Mal Merapi Merbabu mencapai 16,5 miliar. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan kebutuhan dahsyat yang harus kita backup di sana. Kita akan mengirimkan para asatid dan santri yang juga punya kemampuan untuk mengelola dapur umum, mengelola masjid darurat, mengelola sekolah darurat. Ada ustadz-ustadz yang bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan, trauma healing, dan seterusnya. Itu akan insya Allah jadi program jangka panjang kita. Selain tentu mengirimkan logistik menjadi hal yang sangat urgent di hari-hari awal ini. Kita juga kemarin mengirim alat-alat filter air, karena saya di hari ke-10 ketika masuk Aceh Tamiang ketemu satu desa yang banjirnya itu ada sebuah pesantren, kita ukur airnya itu tingginya 8 meter. Lantai 2 saja hampir sampai plafon terendamnya.
Itu di situ kita menemukan warga bertahan 10 hari tanpa bantuan, makan daun-daunan dan gedebok pisang, minumnya air banjir. Suatu yang luar biasa dahsyat yang harus mereka tanggung. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, menjadikan saudara-saudara kita kuat, iman Islamnya kuat, juga untuk bangkit insya Allah. Dan kita terus support. Dan tadi saya memohon agar kita juga bernafas panjang. Infaknya kalau bisa rutinan, mungkin pekanan ataupun bulanan nanti untuk mensupport program-program di sana, kita bisa terus kerahkan. Demikian, ini mukadimah ya. Mudah-mudahan kita terus bisa membuat saudara-saudara kita merasa kita masih satu umat, satu bangsa, kita masih satu Indonesia. Jadi kenapa saya kemarin ditanya Ustadz Abdul Somad, kita ini malu sama Ustadz Salim. Kita yang Sumatera belum bergerak, beliau baru akan mungkin bisa meluangkan waktu akhir Desember untuk menuju ke Aceh, kata beliau. Tapi yang dari Jawa jauh-jauh malah duluan. Saya bilang ini sebagai counter narasi hashtag Jawa hama. Tidak semua Jawa adalah hama gitu ya. Kita bagi saudara-saudara kita di Sumatera, insya Allah kita siap untuk memberikan uluran tangan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih dalam majelis sejak Nabi, tetapi kita akan mulai membahas para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dimulai dari yang paling utama di antara mereka, dengan niat masih sama untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa niatnya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena inilah sumber keberkahan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut-nyebut nama beliau, bersolawat ketika nama beliau disebutkan, dan menyusuri kisah hidup beliau. Kita berharap disambut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia dari telaga Al-Kautsar, dengan minuman yang lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, lebih lembut dari susu, bernaung di bawah panji-panji beliau di Yaumil Mahsyar, dan mendapatkan syafaat beliau hingga dilayakkan untuk berada di sisi beliau di Firdausil A'la. Amin, amin, Allahumma amin. Karena logikanya begini Bapak Ibu Allah. Siapakah orang yang paling berhasil meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah orang yang paling berhasil meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat beliau. Maka beliau mengatakan khairul qurun qarni. Kurun terbaik adalah zamanku ini, di mana para sahabat melihat langsung contoh-contoh dari Rasulullah, meneladaninya dari beliau. Kemudian tsumalladzina yaluna, orang-orang yang mengikuti beliau. Sesudah itu generasinya para tabi'in, kemudian generasinya tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena suri tauladan itu hidup dalam keseharian mereka, bukan dalam tulisan, tetapi dalam apa yang tampak kemudian ditiru, diamalkan dengan penuh khidmah kepada Rasulullah SAW. Itu yang kita dapatkan dari para sahabat. Nah kalau begitu, kita yang selama ini selalu punya excuse, selalu punya alasan, selalu punya justifikasi. Kenapa kok tidak meladani Rasulullah? Rasulullah itu sempurna. Beliau itu nabi, saya bukan. Gitu kan? Kita selalu seakan-akan suri tauladan Rasulullah itu karena terlalu sempurna, maka beliau itu seperti cahaya yang begitu menyilaukan. Kita mau mengambil suri teladan itu menjadi berat sekali. Too good to be true, kata anak sekarang. Neladani Rasulullah itu too good to be true, terlalu indah untuk bisa jadi dilakukan dengan sebenar-benarnya. Terlalu berat untuk digapai, terlalu jauh untuk dijangkau. Maka
jalan yang bisa kita tempuh adalah tidak dengan langsung meneladani Rasulullah SAW, tetapi mengambil jalan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui orang-orang yang paling berhasil dalam meneladani beliau. Apakah ada dalilnya? Ada. Dalam keutamaan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Daruqutni meriwayatkan satu hadis yang sangat jelas. Apa sabda Rasulullah SAW? Iqtatu billadaini min ba'di Abi Bakri wa Umar. Iqtatu podo njuku kudwah sapa sira kabeh billadaini kelawan wong loro mimbakti kang sak bubare ingsun Abi Bakrin rupane Abu Bakar wa Umar lan Umar. Ambillah kudwah, ambillah teladan dari dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dibagi karakternya, wataknya, ciri pribadinya ke dalam dua golongan besar, maka umatnya Nabi Muhammad SAW ini ada dua tipe. Tipe Abu Bakar dan tipe Umar. Iya enggak? Iya. Jadi sabda Rasulullah SAW ini luar biasa. Kenapa beliau mengatakan ambillah kudwah, ambillah suri teladan sepeninggalku pada dua orang yaitu Abu Bakar dan Umar? Karena beliau tahu manusia itu kalau digolongkan menjadi dua, ya ada tipe Abu Bakar dan tipe Umar. Yang Abu Bakar yang lembut tapi kokoh, yang Umar yang keras tapi penyayang. Umatnya Nabi ini kira-kira kalau dibagi dua golongan besar, yaitu tipe Abu Bakar, tipe Umar. Dan dua-duanya adalah orang yang paling berhasil meneladani Rasulullah SAW. Maka kalau merasa dirinya lembut, halus, silahkan meneladani Rasulullah dengan cara wasilahnya lewat Abu Bakar. Kalau merasa dirinya ini keras, tegas, atos, maka silahkan meladeni Rasulullah lewat wasilah jalur Sayyidina Umar. Sedemikian itu hikmah luar biasa dalam sabda Rasulullah SAW. Iqtadu billadaini min ba'di. Ambillah qudwah, suri teladan dari dua orang sepeninggalku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Pak Ustadz, saya merasa kayak Abu Bakar, tapi saya punya ciri yang agak beda. Kalau Abu Bakar itu percaya diri, mau kemudian untuk mengambil inisiatif. Kalau saya ini introvert deh. Sudah introvert, pemalu. Yang satu lagi ngomong, iya saya itu juga merasa mirip Sayyidina Umar. Tapi kalau Sayyidina Umar itu serius sih. Lah saya ini atos neng seneng gojek, seneng guyon, humoris. Maka sabda Rasulullah yang berikut bisa menjadi pegangan. Apa itu? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinil mahdiyina min ba'di. Atas kalian berpegang kepada sunnahku. Sunnah itu ucapan, perbuatan, persetujuan dalam segala aspek.
atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudah aku. Siapa khulafaur rasyidin dalam ijma umat Islam? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka yang merasa mirip Abu Bakar tapi introvert, kalau Abu Bakar kan pergaulannya luas, orangnya supel. Nah saya kayak Abu Bakar tapi pemalu, introvert, gak seneng rame-rame. Maka penjenengan meneladani Rasulullah SAW, jalur Sayyidina Utsman, yang juga adalah pemalu, introvert, penyendiri. Saya yang tadi merasa kayak Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tuh serius terus. Gak pernah guyon, gak pernah gojek. Sementara saya orangnya tuh atos, ning seneng gojek, seneng guyon. Nah penjenengan meneladani Rasulullah SAW, jalurnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu mirip Umar. Yo pinter, yo atos, yo tegas. Tapi kalau Sayyidina Umar tuh super serius, Sayyidina Ali gojekan. Kalau diperluas menjadi 10 sahabat yang dijamin ke surga. Ditambahi sinten? Tolhah, Zubair, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Maka di sini kita akan menemukan 10 watak yang berbeda-beda, yang semua adalah orang yang paling sukses dalam meneladani Rasulullah. Mirip Abu Bakar modelnya, tapi punya satu sifat menonjol. Betah loro, tabah menderita. Namanya Tolhah bin Ubaidillah. Mirip Umar. Tapi kalau Sayyidina Umar itu modelnya ahli strategi, yang ini sukanya berperang di garis depan, pemberani dan tangguh. Namanya Zubair bin Awam. Mirip Sayyidina Abu Bakar. Sifatnya yang paling menonjol, teliti, gemi, setiti, bakat sugih. Maka namanya Abdurrahman bin Auf. Mirip Sayyidina Umar, tapi nek kon mimpin pemerintahan ruwet, mimpin perang jaya. Jadi kata Sayyidina Umar tentang orang ini, kamu ini kalau mimpin pasukan, kekaisaran manapun akan kalah. Tapi kalau kamu mimpin desa kecil, sak dusun, kacau dusun ini. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Singa yang menyembunyikan kukunya. Pinter manah. Nanti ada yang mirip Abu Bakar. Tetapi sifat menonjolnya amin. Sangat amanah, terpercaya, mengelola berbagai aset dan pendapatan, menyampaikan kepada yang berhak. Pokoknya bosnya Baitul Mal. Namanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Amil teladan. Jadi kalau soal ngurusin zakat, sedekah, infak, wakaf, juaranya itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nanti ada ternyata jadi orang yang dijamin ke surga dan sahabat mulia itu tidak harus terkenal, tidak harus selalu tampil, tidak harus selalu terlihat di belakang layar, dan bahkan cuma jadi pelaku, pelengkap, penderita. Namanya Sa'id bin Zaid. Jenengan kalau nyari, ini salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin ke surga, namanya Sa'id bin Zaid. Siapa Sa'id bin Zaid? Sepupu sekaligus iparnya Sayyidina Umar. Neng jenengan nyari riwayat tentang apa kehebatannya Sa'id bin Zaid, tidak ketemu. Semua riwayat tentang Sa'id bin Zaid adalah pelengkap penderita.
Dalam kisah masuknya Islam Sayyidina Umar, Sa'id bin Zaid di dalam cerita itu masuk di mana? Menjadi suaminya Fatimah binti Al-Khattab, adiknya Umar. Adegannya cuma dijotos sama Umar, kemudian gelangsar. Di cerita masuk Islamnya Sayyidina Umar yang heroik, perannya Sa'id bin Zaid adalah dijotos sampai gelangsar. Ya cuma itu ceritanya. Nanti cerita kedua tentang Sa'id bin Zaid, kita nyari di perang Badar dia ngapain, nggak ketemu ceritanya. Di perang Uhud ngapain, nggak ketemu ceritanya. Di perang Khandaq ngapain, nggak ketemu ceritanya. Di perang Fathu Mekah ngapain, nggak ketemu ceritanya. Cerita berikutnya yang muncul tentang Sa'id bin Zaid, diperintahkan Sayyidina Umar menjadi gubernur, berangkat dan pulang pakai baju yang sama padahal bertugas 3 tahun. Dan pulang juga nggak membawa apa-apa, nggak punya apa-apa, fakir lagi, jadi mustahik. Padahal mantan gubernur. Ceritanya itu. Cerita ketiga tentang Sa'id bin Zaid adalah ada wanita tetangganya geser patok tanah ke tanahnya dia. Jadi tanahnya dimakan tetangganya. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau dia jujur, muliakan hidupnya, panjangkan usianya. Tapi kalau dia mencurangi tanahku, maka berikan kepadanya siksa dunia dan akhirat. Itu baru berdoa subuhnya. Siangnya wanita itu kecemplung lubang, dipatok ular, kesakitan berhari-hari, baru kemudian meninggal. Jadi ceritanya Sa'id bin Zaid ya cuma 3 itu di dalam sirah. Kok bisa? Ternyata satu di antara sahabat yang dijamin ke surga. Makanya kalau mau dijamin ke surga itu, ternyata tidak harus selalu tampil di depan. Tidak harus selalu harus yang paling terkenal. Tidak harus selalu yang di panggung. Yang pelengkap penderita juga bisa mendapatkan surga yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Ini Masya Allah. Jadi ini kita niatkan berangkat bersama-sama mengkaji, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berselisih usia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 2,5 sampai 3 tahun, sehingga usia beliau ketika wafat sama persis dengan usia Rasulullah SAW ketika wafat. Beliau dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat yang sangat akrab, yang saling percaya, sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatukan penyebutan tentang Rasulullah dan Abu Bakar itu di beberapa tempat. Salah satunya di dalam ayat Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. Walladzi, dan orang yang jaa'a telah datang bisidqi dengan membawa kebenaran, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan kebenaran itu. Para mufassir sepakat ayat ini tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Sehingga kemudian Abu Bakar digelari As-Siddiq karena beliau adalah wasaddaqo bihi, orang yang selalu membenarkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, maka Abu Bakar ini dikenal dengan watak seperti umumnya Bani Taim, sukunya Abu Bakar namanya Bani Taim. Suku Taim ini terkenal dengan ketelitian dan ilmu pengetahuan. Mereka memahami ilmu-ilmu tentang nasab,
Jadi Abu Bakar itu dikatakan lebih tahu tentang nasab seseorang daripada orang itu sendiri. Jadi kalau ada orang ingin menanyakan nasabnya, dia tanya kepada Abu Bakar. Karena Abu Bakar hafal jalur nasab bapaknya sampai ke yang sekian, generasi yang sekian, generasi yang sekian. Dan beliau sangat memahami ciri berbagai keluarga, kabilah, dan suku-suku. Dikatakan Abu Bakar itu dari kotoran seekor unta bisa tahu itu untanya siapa. Jadi dari ini ada kotoran unta. Ini untanya siapa, dari suku mana, gitu ya. Dan lewat sini kapan Abu Bakar tahu. Pergaulannya luas, teman-temannya banyak, dan Abu Bakar As-Siddiq memiliki sekutu dari kabilah yang bernama Khuza'ah. Dia memiliki seorang sekutu dari Khuza'ah, pemimpin suku Khuza'ah namanya Butail bin Warqa al-Khuza'i. Yang pada saat orang-orang berhijrah ke Habasyah, Abu Bakar diminta oleh Rasulullah tetap tinggal di Mekah bersama beliau. Ketika Abu Bakar tinggal di Mekah, maka kemudian Abu Bakar ini dihalang-halangi dari mendekati Rasulullah SAW yang berada di Rukun Yamani di dekat Ka'bah. Maka Abu Bakar pun protes dengan cara mengeluarkan barang-barang rumahnya ke jalan. Kemudian dia mengumumkan akan pergi hijrah. Maka datanglah Butail bin Warqa al-Khuza'i, pemimpin suku Khuza'ah ini menanyakan, "Hei Abu Bakar, ada apa dengan engkau? Aku telah dihalangi oleh kaumku untuk bisa sholat di dekat Ka'bah bersama Rasulullah SAW. Maka aku tidak punya pilihan. Aku akan hijrah." "Wah," kata Butail, "jangan. Gak boleh orang menghalangi engkau. Ayo ikut aku ke Ka'bah." Butail bin Warqa al-Khuza'i ini sangat ditakuti oleh para pemimpin Mekah karena dia punya suku penggembala Khuza'ah yang prajurit-prajuritnya terkenal sangat pemberani dan tangguh yang berjumlah ribuan orang. Sehingga ketika Butail bin Warqa al-Khuza'i mengantarkan Abu Bakar ke Masjidil Haram, orang Quraisy tidak ada yang berani menentang. Kata Butail, "Aku melindungi Abu Bakar. Jangan ada yang menghalangi Abu Bakar." Nah, orang-orang Quraisy nawar. "Tapi kalau Abu Bakar selalu mendampingi Muhammad, kami yang jatuh gengsi. Kami kayak nggak ada harganya. Padahal kami yang memegang kepemimpinan kota Mekah ini. Tolong wahai Butail, berikan kami ruang." Akhirnya karena Abu Bakar kekeh ingin sholat di dekat Ka'bah bersama Rasulullah, orang-orang Quraisy menawarkan, kalau begitu Abu Bakar boleh membuat tempat sholat di depan rumahnya yang tinggi dan langsung menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kemudian atas persetujuan Butail dengan para pemimpin kota Mekah ini, Abu Bakar membuat tempat sholat di rumah yang menghadap ke arah Ka'bah, di mana kemudian dari situ beliau bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena tempatnya tinggi, waktu muda, ketika umurnya 30-an, Abu Bakar ini terkenal sangat tampan. Sehingga apa ibu-ibu, diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah, setiap kali Abu Bakar salat di atas musolanya yang tinggi menghadap ke arah Ka'bah itu, gadis-gadis Mekah berada di bawah ngeliatin Abu Bakar. Mudanya, ketika sepuh beliau semakin kurus, dikatakan kemudian Abu Bakar ini tulang-tulang wajahnya kemudian menonjol karena kurus ketika bertambah usianya. Beliau disifati berkulit putih, ya, dan kemudian jangkung tinggi. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini tadi pergaulannya luas, juga beliau orang yang paling
memahami turos atau berbagai warisan ilmu dari bangsa Arab, dikatakan sebagaimana putrinya Sayyidah Aisyah yang menghafal 40.000 bait syair dari zaman jahiliyah, Abu Bakar juga sama menghafal puluhan ribu bait syair dari zaman jahiliyah. Jadi sangat pandai Abu Bakar ini. Ilmunya sangat luas. Nah, orang-orang itu Bapak Ibu kadang-kadang mengira ilmu itu fis sutur yang ada di dalam catatan-catatan. Sedangkan ilmu itu ada ilmu yang fis sudur di dalam dada. Nah, sifat menonjol Abu Bakar itu ilmunya bukan ilmu auraq, ilmu yang ada dalam lembaran-lembaran, tapi ilmu azwaq, ilmu yang ada di dalam hati dan perasaannya. Kalau soal meriwayatkan hadis, Abu Bakar sangat sedikit. Kalau dibandingkan Abu Hurairah yang ribuan, Ibnu Umar yang ribuan, Aisyah yang ribuan, ya, Anas bin Malik yang ratusan. Abu Bakar kalah jauh. Hanya sedikit sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apakah Abu Bakar ilmunya lebih sedikit dari Abu Hurairah? Bukan. Justru ilmunya Abu Bakar lebih unggul. Karena itu disebut beliau punya ilmul adwaq, bukan sekedar ilmul auraq. Apa ilmul adwaqnya Abu Bakar? Bukti dari ilmu yang sangat mendalam Abu Bakar memahami dengan pemahaman yang jauh lebih tepat daripada para sahabat. Yang kemarin kita ceritakan ketika para sahabat mendengar turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua mengira itu kabar gembira, datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Maka para sahabat bertakbir. Tapi Abu Bakar begitu mendengar surat itu dibacakan, beliau menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Ini kabar gembira, datang pertolongan Allah dan kemenangan. Manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Apa kata Abu Bakar? Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, manusia berbondong-bondong masuki agama Allah. Bukankah itu artinya tugas Rasulullah SAW sudah selesai? Dan kalau tugas Rasulullah sudah selesai, bukankah beliau akan meninggalkan kita? Nah, ini yang disebut sebagai ilmul adwaq. Ilmu yang sangat-sangat mendalam, pemahaman yang sangat-sangat mendalam, yang pada waktu itu bahkan hanya dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu baru satu contoh. Di antara mungkin nanti dalam pembahasan akan kita singgung. Ada banyak contoh yang menunjukkan betapa Abu Bakar As-Siddiq memiliki ilmu adwaq yang sangat unggul. Termasuk ketika kemarin kita ceritakan dengan ilmu adwaq itu, ketika semua sahabat frustrasi, semua sahabat kemudian kalut, bingung, gak tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengar kabar Rasulullah wafat. Bahkan Sayyidina Umar yang terkenal dengan kecerdasan dan imannya saja, sampai setengah sadar ngomyang gak karu-karuan. Di saat seperti itu ilmu adwaq, Sayyidina Abu Bakar tampil menjadi orang yang menenteramkan seluruh umat. Itulah yang disebut sebagai ilmu adwaq. Ilmu yang nanti ketika diterapkan menjadi penyelamat bagi diri dan sesama. Hadisnya boleh lebih sedikit yang diriwayatkan. Tetapi dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, Sayyidina Abu Bakar jauh lebih unggul daripada semua sahabat yang lain. Apalagi sifat yang menonjol dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selain kelembutannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, man asja'us sahabah, sahabat yang paling pemberani itu siapa? Kan orang-orang taunya yang gagah, berani, selalu di garis depan, nantang musuh, duel sama musuh, tidak pernah kalah. Itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Kalau soal duel-duelan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jebol benteng Khaybar Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Duel sama siapa jagoan Quraisy di perang Khandaq itu? Ali bin Abi Thalib. Amr bin Abdul ya. Duel sama Amr bin Abdul. Ali bin Abi Thalib. Duel di perang Uhud dengan Syaibah bin Rabi'ah. Sekali tebas langsung selesai. Ali bin Abi Thalib. Orang taunya sahabat paling pemberani Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, bukan aku. Karena Abu Bakar as-sa'us sahabat. Yang sahabat paling pemberani itu Abu Bakar as-Siddiq. Apa buktinya? Kata Sayyidina Ali, satu, peristiwa Isra Mi'raj. Ketika semua sahabat gak berani membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, hanya satu orang, Abu Bakar, yang berani mengumumkan pembelaannya terhadap Isra wal Mi'raj. Sampai digebuki, pingsan, berem-berem, bengep-bengep, diseret pulang ke rumah. Karena kan orang Quraisy bilang, Abu Bakar, kemarin-kemarin kami bilang Muhammad gila. Tapi kan kami gak punya bukti. Iya, memang gak ada bukti, kata Abu Bakar. Nah, kata orang-orang Quraisy, hari ini kami punya bukti kalau sahabatmu yang namanya Muhammad itu benar-benar gila. Apa buktinya, kata Abu Bakar? Lah, mosok ini dia tadi bilang, tadi malam dia di Baitul Maqdis, di Palestina, di Yerusalem. Lah kok pagi ini sudah ada di sini bersama kita. Itu kan gini, kata. Itu kan gini, kata orang-orang Quraisy. Hei Abu Bakar, kamu tahu kan perjalanan ke Baitul Maqdis itu berapa lama? Unta yang paling cepat, kata Abu Bakar, tanpa istirahat, Mekah ke Baitul Maqdis 15 hari. Unta paling cepat tanpa istirahat. Berarti paling cepat PP 1 bulan. Gila enggak, kata orang Quraisy, kalau Muhammad bilang tadi malam dia di sana, sekarang dia di sini. Abu Bakar nanya, apakah kalian mendengar Rasulullah SAW sendiri yang mengucapkan itu? Iya, saksinya semua di sini. Edanto. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau Rasulullah yang mengatakannya, saya percaya. Kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang mengatakannya, saya percaya. Digebukin, Pak. Sampai pingsan, bengep-bengep. Ditarik pulang ke rumah. Ketika siuman ditanya, kaifa haluka ya Abu Bakar? Fa kaifa halu Rasulullah SAW? Jangan pikiran aku. Gimana Rasulullah? Rasulullah, baik, gak apa-apa. Enggak, aku mau lihat papah aku. Minta dipapah untuk ketemu Rasulullah. Rasulullah lihat Abu Bakar bengep-bengep diajar orang. Beliau sedih sekali melihat, wah Abu Bakar, gimana keadaanmu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, selama engkau baik, maka aku baik-baik saja. Kata Sayyidina Ali, karena Abu Bakr asja'us sahabah. Gak ada dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sepemberani Abu Bakar. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, buktinya Abu Bakar adalah sahabat yang paling memberani, hijrah. Abu Bakar yang berani nemenin Rasulullah menempuh segala risiko, mempersiapkan sejak jauh-jauh hari, melakukan perjalanan dengan berbagai tantangannya, berada di dalam gua sampai disebut oleh Allah secara khusus, kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka sungguh Allah telah menolong Muhammad ketika dia adalah salah satu di antara 2 orang yang berada di dalam gua, yang dia mengatakan kepada sahabatnya itu, la tahzan,
Innallaha ma'ana. Kata Sayyidina Ali, Abu Bakar sahabat paling pemberani. Karena di situ Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, la takhaf, enggak. Rasulullah enggak bilang jangan takut, enggak. Karena Abu Bakar memang tidak punya rasa takut. Abu Bakar cuma sedih, Rasulullah kok harus mengalami yang seperti ini. Maka kata Sayyidina Ali, Abu Bakar, karena Abu Bakrin asja'us sahabah. Kenapa? Buktinya dalam peristiwa hijrah. Apa bukti ketiga? Ditanyakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukti ketiga bahwa Abu Bakar adalah asja'us sahabah, sahabat paling pemberani, itu peristiwa perang Uhud. Ada apa di perang Uhud, Bu? Dari semula menang, kalah. Digempur dari belakang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Barisan Rasulullah tercerai berai, sahabat-sahabat mulia utama gugur sebagai syuhada. Hamzah gugur, Mus'ab bin Umair gugur, Abdullah bin Jahsh gugur. Total 70 orang sahabat menjadi syuhada. Rasulullah diselamatkan oleh para sahabat naik ke atas bukit di Gunung Uhud itu. Ketika sudah sampai di atas bukit, Rasulullah aman, perang mereda, Abu Sufyan, pemimpin Mekah yang semula lari, kalah sama Rasulullah. Tapi balik lagi setelah pasukan Khalid berhasil mencerai-beraikan pasukan Rasulullah. Maka Abu Sufyan teriak dari bawah bukit, Afikum Muhammadun. Maka di antara kalian ada Muhammad. Rasulullah ngasih isyarat, diam. Afikum Abu Bakrin. Apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Rasulullah kasih isyarat, diam. Jangan dijawab. Afikum Umar. Apakah di antara kalian ada Umar? Diam. Jangan dijawab. Ternyata yang ditanyain Abu Sufyan 3 orang ini. Artinya Abu Sufyan tahu intinya umat Islam ya 3 orang ini. Setelah hening, Abu Sufyan kemudian teriak, Ala Hubal, maha tinggilah Hubal berhala kami. Rasulullah negur para sahabat, kalau ini cip, jawab. Sayyidina Umar yang jawab, Allahu a'la wa akbar, teriak Sayyidina Umar. Allah lebih tinggi dan lebih besar. Kaget Abu Sufyan, kok ada Umar? Ya Umar, aku lebih percaya kepadamu daripada Ibnu Kumayyah yang mengaku membunuh Muhammad. Aku tanya kepadamu, jawab jujur. Apakah Muhammad masih hidup? Umar teriak, masih hidup, aman sentosa, tidak kurang suatu apa. Ye. Kata Abu Sufyan, celaka. Baik, kalau begitu wahai Umar, kita impas. Kalian menang di Badar, kalian sekarang kalah di sini. Kata Sayyidina Umar, siapa bilang impas? Kami ini kalah yo dapat pahala, menang yo dapat pahala. Kalian menang ataupun kalah, sama-sama dapat dosa. Kata Abu Sufyan, korban kami impas sekarang dengan korban kalian. Karena di perang Badar, jumlah Quraisy yang tewas 70, di perang Uhud jumlah sahabat yang syuhada 70. Kata Abu Sufyan, impas kita. Beda ya, kata Umar. Korban kalian masuk neraka, syuhada kami semua di surga. Kata Abu Sufyan, ngomong sama kamu gak ada menangnya. Akhirnya kemudian Abu Sufyan menyerah. Dia kemudian kembali ke pasukannya. Pasukan Abu Sufyan 3.000 orang, Bapak Ibu. Ketika Abu Sufyan menata kembali pasukannya di bawah, apa perintah Rasulullah? Abu Bakar, kejar mereka, pastikan mereka tidak menyerang kota Madinah. Nanti kalau kamu lihat mereka mengikat untanya dan menaiki kudanya, berarti mereka akan menyerbu Madinah. Hadang sedapat mungkin. Tapi kalau mereka mengikat kudanya dan menaiki untanya, mereka pulang ke Mekah. Kamu harus segera balik sini. Berapa orang? Abu Bakar mimpin 80.
Apa sabda Rasul kepada Abu Bakar? Abu Bakar kejar mereka. Abu Bakar mimpin 80 orang, ngejar pasukan berkekuatan 3.000 orang. Kata Sayyidina Ali, gak ada komandan yang sepemberani itu. 80 kok kan nguyak 3.000. Gak logis. Tapi Abu Bakar, sami'na wa ata'na, turun Abu Bakar. Bawa 80 sahabat untuk ngejar 3.000 orang. Itu setelah memastikan ternyata Abu Sufyan mengikat kuda dan menaiki unta, maka langsung Abu Bakar balik lapor, ya Rasulullah, mereka pulang ke Mekah. Kata Sayyidina Ali, karena asja'us sahabah Abu Bakar, sahabat paling pemberani adalah Abu Bakar. Enggak ada dalam sejarah bawa pasukan 80 kok suruh ngejar 3.000 pasukan. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena waktu yang terbatas, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.